Smanduta. Smanduta Bersinar, berkarakter baik, multi prestasi, terkenal dan ramah. Halo teman-teman semua yang ada di rumah, kembali lagi bersama kami berdua yang kali ini memandu di podcast Manduta episode keberapa, Hasna? Ketiga. Betul, episode ketiga di bulan apa ini? Bulan Juni ya, di 2025. Oke, kita emangnya hari ini mau bahas apa sih, Hasna? Yang kemarin kita udah bahas eskul yang sangat keren-keren ya. Jadi hari ini nggak kalah penting nih, kita akan bahas tentang sekolah ramah anak. Wah, sekolah ramah anak tuh apa ya kira-kira ya? Kita kurang paham Iya juga sih. sebenarnya teman-teman. Jadi kita menghadirkan bintang tamu hari ini. Waduh, ini kayaknya ahlinya nih di Iya. bidang apa namanya? Sekolah ramah anak ya, Iya. sekolah ramah anak tadi. Memang sih kalau kelihatannya dari namanya sekolah ramah anak tuh berarti terutama ramah-ramah kepada Ramah, anak iya. gitu ya, yang anti pembulian gitu lah mungkin ya teman-teman. Kita langsung aja kita lihat kira-kira apa sih sebenarnya sekolah ramah anak kayak gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Pasha Ramadan, biasa dipanggil PASYL, bersama teman saya. Aku Hasna Fizia Fitri, biasa dipanggil Hasna. Oke, langsung aja kita panggil bintang tamu kita, Ibu Fitri. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Mungkin ibu bisa perkenalkan dulu, Ibu. Oh, iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Rabiatul Fitria, bisa dipanggil Ibu Fitri. Di SMA Negeri 2 ini Ibu mengajar biologi. Biologi. Kebetulan teman-teman Ibu Rabiatul ini beliau adalah bagian sekretaris ya Sekretaris di Sekolah dari Ramah Anak, Sekolah program Ramah Sekolah Ramah Anak gitu. Sebelumnya Ibu, ini kami mau tanya, apa sih sebenarnya Sekolah Ramah Anak itu, Bu? Ya sebenarnya sekolah ramah anak itu kalau menurut UNICEF ya, itu adalah sekolah yang nyaman untuk perkembangan anak-anak, perkembangan warga kota. Tapi pada hakikatnya sebenarnya sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Iya. Tentunya ya aman dalam istilah belajar, Iya. dalam bergaul, Betul, dan betul. nyamannya juga nyaman dalam mereka belajar di sekolah. Itu istilahnya. Ibaratnya kayak bebas dari pembulian lah kayak Iya, gitu ya, betul, Bu ya. salah satunya itu. Iya betul sih teman-teman, karena memang tidak bisa dipungkiri juga ya teman-teman, terutama di Semada sendiri ini kita punya banyak kepala ya, Hasna ya, ada ratusan kepala, karena jenis pembulian itu enggak yang kayak fisik, verbal, non verbal, karena bisa juga biasanya kita saling teman-temanan itu juga bisa kayak misalkan mengolok nama orang tua, itu juga termasuk Ya. pembulian teman-teman. Oke. Jadi Ibu berarti sekolah ramah anak itu berarti nyaman gitu ya, Iya, nyaman. buat anak-anaknya belajar dan tentunya terbebas dari pembulian tadi. Betul, salah satunya pembulian. Oke, nah Ibu, program dan langkah ataupun kegiatan apa sih yang udah ada di sekolah kita untuk mewujudkan sekolah ramah anak tersebut? Iya. Sebenarnya di SMA Negeri 2 ini ya sudah lama kita dicanangkan untuk sekolah ramah anak. Nah, sesuai dengan visi misi sekolah kita, kan visi kita apa? Bersinar, ya, bersinar. Bersinar berkarakter baik. Nah, dari berkarakter baik itulah, nah di situ kita guru-guru juga disuruh atau ibaratnya diwajibkan memberikan pengertian kepada siswanya apa itu sekolah ramah anak. Nah, jadi guru-guru itu diberikan kebebasan, istilahnya bukan kebebasan bagaimana gitu, cuman kebebasan yang dia memberikan pengarahan atau pengarahan kepada siswa di kelas setiap mapelnya itu. Nah, jadi di sini visi kita berkarakter baik. Apa sih karakter baiknya? Ya tadi kita dilarang untuk membuli. Betul. Baik dari verbal tadi dan dari perbuatan. Nah, itu. Jadi setiap mapel ya diwajibkan guru untuk memberikan pengertian apa itu tentang sekolah ramah anak. Ya berarti di setiap mapel itu harus ada menyelipkan dari sekolah ramah anak gitu ya, Bu Betul. ya. Dan juga di ekskul kita kan, nah di ekskul itu juga siswa kan dibebaskan untuk memilih. Iya betul Iya, Inggi. memilih kan Inggi. ekskulnya apa yang mau mereka sesuai dengan bidangnya. Tidak ada istilahnya pembatasan bagi siswa kan. Sama juga di kegiatan OSIS. OSIS Iya. juga kan diberikan kebebasan untuk setiap siswa mengikuti
OSIS, apalagi jadi pengurus OSIS. Jadi itu yang program sudah dilaksanakan di sekolah. Betul sekali, kebebasan berpendapat yang paling Iya, utama betul teman-teman. sekali. Ya, karena memang aspirasi di setiap murid itu memang sangat penting teman-teman, terutama sebagai anggota OSIS juga ya biasanya ya. Iya, Biasanya betul. tuh program kerja apa mungkin kayak misalkan terutama untuk kelas meeting biasanya teman-teman, Iya, kelas meeting betul. itu kita kayak ngevoting mereka tuh maunya apa sih. Jadi kita saling mendengarkan apa yang mereka inginkan dan apa saja aspirasi mereka kita wujudkan seperti itu. Iya, gitu. Jadi anak-anak nyaman istilahnya berpendapat. Mereka juga aman kan pendapat Iya. mereka, baik Tersalurkan. itu misalnya diterima atau tidak diterima, tapi mereka merasa aman, tidak Betul. tidak terintimidasi. Oh. Betul. Di sekolah kita. Yang secara tidak langsung pun teman-teman kita sebenarnya sudah berada dalam program kerja sekolah ramah anak itu sendiri karena kita bebas untuk berpendapat teman-teman. Untuk ini pertanyaan selanjutnya itu sebenarnya kami tuh kepo gitu ya Ibu, kami pengen tahu program kedepannya untuk sekolah ramah anak di Semanduta ini apa sih Bu? Nah, sebenarnya ini lagi dirancang ya program untuk selanjutnya ini, itu adanya pelatihan guru untuk lebih mempraktekkan lagi itu tentang ramah anak itu tadi. Contohnya tadi menerapkan di semua mapel. Mungkin yang kemarin-kemarin setelah kami evaluasi mungkin ada beberapa yang masih kurang gitu. Nah, jadi lebih ditingkatkan lagi. Jadi supaya guru lebih paham apa itu ramah anak. Yang kedua juga programnya ini nanti akan diadakan pelatihan untuk siswa. Oke, itu yang penting ya teman-teman juga ya. Tentang bagaimana mengatasi pembulian. Nah, itu mungkin nanti dalam bulan-bulan Juli atau Agustus. Juli atau Agustus. Iya. Karena untuk mewujudkan sekolah ramah anak itu bukan hanya dari guru-gurunya Betul aja, saja, Rasya. itu juga partisipasi dari Iya. murid-muridnya sendiri teman-teman. Ditambah lagi juga dengan sekolah juga meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Oh iya. Untuk meningkatkan kerjasama, untuk meningkatkan rasa kepeduliannya terhadap sekolah. Ya, itu teman-teman. Oke teman-teman, setelah dijelaskan tadi sama Ibu Fitri, mungkin kalian juga yang di rumah paham gitu ya apa aja sih yang meliputi aspek-aspek dan pelatihan yang ada di Semada mengenai sekolah ramah anak itu sendiri. Dan juga teman-teman bahasanya tuh perlu kalian ketahui juga, memang partisipasi semuanya itu sangat penting teman-teman. Yang seharusnya sebenarnya ya Semanduta ini sendiri sudah termasuk sekolah ramah anak, cuman ingin diramahkan lagi seperti itu teman-teman. Karena memang seperti yang aku bilang tadi, gak menutup kemungkinan satu atau dua orang tuh pasti ada aja yang ibaratnya agak melenceng gitu ya dari yang seharusnya kita arahkan, itu biasanya kayak gitu teman-teman. Jadi kita lebih ketatkan lagi gitu ya Hasna. Iya. Jadi kita mau sebenarnya di sini kita cuma meningkatkan aja. Iya, gitu meningkatkan. ya. Mungkin kalau kalian yang di rumah nanti kepo, tunggu update-nya aja mungkin ya Bu ya. Betul, iya. Update-nya mungkin di bulan-bulan selanjutnya itu bagaimana, nanti kalian pantau aja. Siapa tahu ada di YouTube Semanduta, jadi jangan lupa subscribe yang paling utama ya. Iya. Oke, jadi kesimpulannya Semanduta itu udah aman ya, soalnya Sebenarnya ramah sudah aman, anak. iya. Karena kita juga sebagai murid ya, kita merasa Aman, udah aman banget gitu, di Semada itu karena Semanduta. bahasanya udah comfort zone gitu teman-teman, udah tempat yang nyaman seperti tadi Semanduta itu sendiri. Tapi yang pastinya itu lebih ditingkatkan lagi gitu ya untuk programnya. Oke. Mungkin kami ucapkan terima kasih banyak Ibu udah Fitri. datang di podcast Semanduta. Iya, episode ketiga ini spesial 2025. sekali. Betul, karena pembahasannya ini seru ya Hasna ya. Iya, seru. Dan Sebenarnya menarik banget Menarik ya. banget pastinya untuk kalian di rumah. Mungkin bisa satu kata satu istilah yang kami simpan di guru. Oke, boleh sekali Ibu, silakan. boleh, Ibu. Ya, bahwa sebenarnya setiap anak itu adalah bintang. Hanya saja waktu bersinarnya yang berbeda. Oke. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton podcast Manduta yang ketiga ini. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe YouTube channel kita dan media sosial lainnya yang ada di sini. See you. We are Semanduta. Dadah.